mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Tesis Kiai Imaduddin Utsman yang menyimpulkan terputusnya nasab Habib Ba'alwi keturunan imigran Yaman telah membawa dampak yang luar biasa di Nusantara. Saat ini banyak kiai yang mulai berani menyuarakan kebenaran. Selama ini banyak kiai dan ulama Nusantara yang terkesan diam, tak ada yang mempertanyakan apakah para Habib Ba'alwi ini benar-benar keturunan Rasulullah. Banyak kiai yang masih kekeh dengan husnuzon kepada mereka dan sebagian lagi hanya taklid buta. Tetapi setelah ada trigger berupa tesis Kiai Imaduddin yang didasari data-data valid, saat ini banyak kiai yang berpegang pada ilmu dan mau berpikir rasional serta berpikiran waras, pastilah akan mendukung tesis Kiai Imaduddin. Orang-orang yang berusaha membantah dan menyangkal kebenaran ini, yang hanya didasarkan pada husnudzon dan taklid buta tanpa mau berpikir rasional dan memegang teguh ilmu, dari manapun ia berasal, berguru pada siapapun maka tak akan mampu membantah. Seperti yang Kiai Marzuki Mustamar sampaikan dalam suatu kesempatan. Dari ribuan hadis tinggal beberapa oleh Imam Bukhari gak sahih bahwa nah yang ini juga siapa diverifikasi. Jadi bukan soal benci-benci atau apa. Ayo bersepakat menjaga ilmu. Saya ngaji Bukhari tanpa pernah meyakini Imam Bukhari keturunan Nabi, dan nggak masalah. Manut Imam Madhab 4 tanpa pernah meyakini mereka keturunan Rasulullah, nggak masalah. Ngaji kitab Ihya dari TUS, dari Iran Imam Ghazali, tanpa pernah kita meyakini dia keturunan Nabi, juga nggak ada masalah. Memang orang yang kurang punya kapasitas selama ini dianggap ngetop hanya karena branding apapun. Itu ketika brandingnya rungkat, maka dia juga rungkat lah. Yang takut nggak gelem diteliti itu karena selama ini mungkin hanya mengandalkan branding itu. Dan salah, orang itu membranding diri jadi ulama, ternyata bukan ulama. Kalaupun harus rungkat, ya memang harus dirungkatkan. Dari ribuan hadis tinggal beberapa oleh Imam Bukhari gak sahih bahwa nah yang ini juga siapa diverifikasi. Jadi bukan soal benci-benci atau apa. Ayo bersepakat menjaga ilmu, ayo bersepakat menjaga dzurriyyah. Dong, Bakul Bakso bukan tokoh besar. Itu dawuhnya Bakul Bakso tentang bagaimana cara bikin pentol kenyil-kenyil, itu lebih bisa dipegangi daripada tokoh besar yang bukan ahli bikin bakso. Paham orang? Tokoh besar terkenal di bidang tafsir, tapi nggak terkenal di bidang ilmu arut. Untuk rujukan validasi verifikasi tentang kebenaran syair-syair ini sudah cocok dengan kaidah arut apa enggak, kita lebih percaya kepada dosen UIN S1, tapi memang dosen ilmu arut bertahun-tahun, meskipun nggak jadi tokoh terkenal dibanding tokoh besar tapi dia bidangnya di bidang tafsir. Nah, tokoh nasional yang dikatakan Pak Sugi itu punya keahlian apa enggak dalam penelitian nasab ini? Kalau punya keahlian, berapa tahun dia meneliti? Sehari membaca berapa puluh jam tentang buku-buku nasab, lalu punya koleksi makhtutot berapa ratus, lalu sudah melakukan mukoronah perbandingan kemana-mana, sudah melacak ke nakobat internasional. Kalau belum melakukan itu, tokoh besar itu nggak membidangi di bidang ini, kalah tentu dengan dosen biasa doktor, tapi memang dia doktor di bidang ilmu ini, ilmu nasab misalnya, atau ilmu makhtutot, ilmu filologi dan seterusnya. Nah, ngikuti memegangi dawuhnya orang itu ojo mung melihat ketokohan besar,
tapi juga kamu harus melihat di bidang apa dia itu dawuh. Dong orangnya, dong ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana rokok yang enak tenan? Saya lebih percaya pada tukang embus-embus kerajaan rokok itu, ya kan ono tukang embus-embus ya jenenge tester. Saya lebih percaya pada dia daripada bosnya gudang garam. Percayakan orang pada bidangnya masing-masing, ojo dikebiah. Oh ya, clear ya, clear lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus bagaimana kalau kita juga selama ini misalnya maaf ngaji Nasaihud Diniyah, itu karangannya Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, ngaji Risalatul Mu'awana karangan Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, dan beberapa kitab yang lain. Apa dengan melakukan kajian ini lalu setelah itu kita malah tidak meyakini beliau keturunan Rasulullah, apa ilmu kita terus nggak manfaat, apa nggak barokah, apa putus? Saya ngaji Bukhari tanpa pernah meyakini Imam Bukhari keturunan Nabi, dan nggak masalah. Manut Imam Madhab 4 tanpa pernah meyakini mereka keturunan Rasulullah, nggak masalah. Ngaji kitab Ihya dari Tus, dari Iran Imam Ghazali, tanpa pernah kita meyakini dia keturunan Nabi, juga nggak ada masalah. Ketika kitab ini ditulis oleh orang alim yang memenuhi standar untuk dipercaya, ternyata selama ini kita anggap keturunan Nabi, ternyata bukan, maka hukumnya ya seperti kita ngaji kitab yang dari dulu kita anggap bukan keturunan, dan juga nggak ada masalah. Kan ya apa-apa tuh, kayaknya potong malah dianggap. Memang orang yang kurang punya kapasitas selama ini dianggap ngetop hanya karena branding apapun. Itu ketika brandingnya rungkat, maka dia juga rungkat lah. Yang takut nggak gelem diteliti itu karena selama ini mungkin hanya mengandalkan branding itu. Lah mereka yang nggak mengandalkan branding pancen ngalim tenan, Gus Dur pancen ngalim tenan. Wis ra penting nih penampilan Mas, kadang kopiannya ngene Gus bae nang ngene, dan nggak masalah penampilannya, tapi dia santai, wong kemampuannya juga luar biasa. Nah, dan salah orang itu membranding diri jadi ulama, ternyata bukan ulama. Kalaupun harus rungkat, ya memang harus dirungkatkan biar umat nggak tertipu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ngoten niku, ilmu kita jaga, yang dawuh biar tetap para ulama yang memenuhi syarat. Nasab juga harus kita jaga. Penelitian karena sudah 1400 tahun lebih itu perlu verifikasi untuk menjaga ben wong nggak saenake dhewe ngaku-ngaku, menafikan orang lain saenake dhewe, nggak seneng karo dhewe, bukan itu. Seneng karo dhewe bolon, iya itu. Ora kena. Lah kanca-kanca, monggo semuanya itu dihisab Allah. Jangan bersikap berdasar like and dislike, harus berdasar ilmu. Rauleh lo anut gurubyuk tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Besok dihisab. Tapi mbah-mbahku mbiyen yang ini. Lah mbah-mbahmu punya keahlian di bidang itu apa enggak? Kalau enggak punya keahlian tapi bersikap seperti itu mungkin karena ikut aja, dan orang yang ikut enggak bisa dijadikan imam. Wong dia sendiri ikut kok malah kamu jadikan imam, itu bagaimana? Dong ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian di pondok, ribuan kitab yang ngaji di pondok. Itu andai ada beberapa kitab itu karangnya garis keturunan ini misalnya, itu nggak banyak. Tafsir itu tafsir Tabari, Ar-Razi, Qurtubi, dan segala macamnya. Itu rata-rata penulisnya orang yang entah nasabe sopo ya kita nggak tahu. Kitab-kitab ilmu alat, Jurmiyah, Tufah, Imriti, Mutamimah, Kawakibuduriyah, Alfiyah, Ibnu Aqil, Al-Mughni, Ibnu Hisham, Jami'ud Durus, Ausatul Masalik, segala macamnya. Terus nanti Alkitab milik Imam Sibawai, itu mereka itu nasabe sopo. Nggak mungkin para rawuh lalu difatwakan, you kalau nggak ngakuin nasabnya ini ilmumu nggak barokah, putus sanadmu putus.
Emang 100% ilmu hanya dari lewat situ? Wong nyatanya sekian ratus kitab tidak dari jalur nasab tertentu. Bagaimana yang 99% kau anggap putus sanadnya? Hanya gara-gara. Terus andai sampean meyakini ini keturunan ini atau enggak, ini enggak terkait masalah keyakinan kita terhadap benar tidaknya ilmu. Kalau memang kitab itu akurat, nasab siapapun ya tetap kita yakini benar. Kalau kitab itu enggak akurat, ya ditulis nasab siapapun ya kita ragu tentang kebenarannya. Terus ngeten, antara sanad dan nasab itu beda. Terus satu niki penting sang ahli hadis niku begitu mengetahui salah satu perawi goroh pisan ya, hadisnya langsung dicap palsu. Ngono kuwi wis umum.